Ya pertama kan saya membuka usaha dengan brand ambasadornya Ruben Onsu. Setelah 3 bulan dia mengundurkan diri. Setelah itu dia mensomasi kita bahwa kita tidak boleh membuka toko lagi dengan nama ayam geprek bingsu itu. Setelah somasi itu nggak ada apa-apa ya, sampai akhirnya 2000 berapa ya? 2017 tetap akhir. Dia apa sih ya, di pengadilan Oh Barat. iya. Gugat kita Di pengadilan Jakarta Jakarta Barat. Pertamanya kalah, akhirnya kita naik banding, kita menang, terus sampai ke MA ini. Awalnya kita semua nggak ada yang kenal Ruben Onsu. Kita cuman dari adiknya menawarkan mau nggak kakak saya jadi BA. Oh ya udah boleh, udah gitu aja. Nggak ada kontrak, jadi kayak kan teman baik, jadi kayak percaya aja gitu. Tapi kalau dibilang kerugian pasti banyak ya. Soalnya dia sendiri pun dari pihak sana kan menggiring opini kita yang enggak kan. Jadi kan banyak orang yang nggak begitu percaya sama kita, jadinya ngomongin kita yang enggak. Yang mau kita pun juga dari pihak kita pun nggak berani tuh yang namanya jual franchise atau gimana. Kita jadi cuman lingkup keluarga sendiri semua yang buka. Ada juga kerugiannya tuh dari itu, mereka somasi Grab sama Gojek ya supaya menurunkan nama kita di sana. Kalau ditanya kerugian material dan imaterial sudah pasti. Material outlet punya kita di hijack menjadi milik dia. Ya. Walaupun dia terbuka, kalau mau ikut dia atau punya saya, kalau ikut saya ini punya saya. Saya Ruben Onsu. Iya, awalnya dari Bensu. Iya, bentar ya. Nah. Awalnya itu kita sebelum pecah sama mereka, kita tuh sudah ada 48 outlet. Yang secara sepihak mereka mengajakkan pertemuan ke mereka dan mereka menawarkan mereka mau pilih saya apa mereka. Jadi sekitar 30, hampir 80%, 30 outlet lebih itu tuh pindah semua ke mereka. Makanya mereka bisa langsung ada outlet-outlet tersebut. Imaterial beda lagi. Imaterialnya menuduh dia asli, yang lain KW. Ya toh? Makan yang asli, jangan yang KW. Ya toh? Asal-asalan segala macam lah, menjelek-jelekan kita. Ini namanya manusia, anak muda, pasti punya ras emosional. Tapi sebagai pembelanya, saya pengacara mereka, saya berusaha menekankan emosi mereka itu. Jangan seperti orang teriak maling, seperti maling gitu. Maling sebenarnya ketahuan nanti juga maling, saya bilang gitu. Itu apa yang saya sampaikan mereka. Kita diam aja. Kalau benar, sampai akhir tetap benar. Emas dibakar apapun juga tetap emas, saya bilang. Tapi saya bukan bilang dia maling ya, maksudnya kebenaran itu tetap ada kebenaran, itu artinya ya. Jadi pertama itu nggak nyangka ya, sampai kita pecah pun masih awalnya tuh belum pecah-pecah banget sih waktu itu yang terakhir aja ya. Kita pun masih nggak nyangka sampai sebegitunya. Tiba-tiba orang ini keluar secara tiba-tiba. Ya adalah beberapa bukti, makanya kita bisa ngomong seperti itu. Tapi kita nggak akan ngomong di sini lah. Itu ya biarlah, ya udah berlalu. Jordi itu adalah seorang manajer operasional. Dia tarik orang ini. Kebetulan tarik orang ini adalah tukang masak di warung besar dulu. Dipasang di tempat kita. Ya lah, dipasang di tempat kita. Begitu Jordi Ruben keluar, mereka ini juga keluar. Apakah itu resep-resep diambil nggak ambil ya mereka tahu sendirilah. Ya, kami tidak menuduh, tidak memfitnah. Terus bagian admin yang dimasukin juga begitu. Tapi wajar lah ya, kelompok dia masuk, dia mau keluar wajar juga ya. Tapi tentu
ada penafsiran lain dari orang lain juga ya kan, sudah diambil apanya ilmunya, sekarang buka sendiri gitu ya. Bisa aja terjadi kan, tapi apakah seperti ini atau enggak saya nggak berani menuduh gitu ya. Oh bukan, minta maaf, itu inisiatif saya sebelum putusan. Saya bersama pengacaranya Minola, kita sama-sama pengacara, kita mempunyai upaya sebaiknya masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin, ya dah, boleh dia hukum, tapi lebih berharga lagi kalau cool sama-sama duduk menyelesaikan masalah, ya dah. Ternyata pengacaranya oke bahwa Jordi jumpa saya sebelum putusan, ada 3 kali ketemu, kita sudah punya kesepakatan, saya kasih solusi, dia kasih saya solusi, akhirnya solusi ketiga terjadi COVID, tiba-tiba putusan udah keluar, mau jadi apa, ya kan? Malah pada saat putusan itu diketahui oleh saya, kita masih duduk sama untuk yang keempat kali, Jordi, Minola, saya, kita lagi bicara. Memang ide dia bagus juga, Bang Om, kalau boleh bersandinglah, kita masing-masing berusaha tidak saling mengganggu. Saya bilang kalau itu sudah berjalan dan kita nggak pernah diganggu, malah kita merasa diganggu, ya kan? Ya berikutnya enggak lah, berdiam, sama-sama diam. Saya bilang bagus. Tapi kalau umpamanya kamu menang, apa kau izinkan saya pakai nama Bensu? Ya tak? Dia nggak jawab. Tapi kalau saya menang, saya tidak mau kasih kau pakai Bensu. Saya tegas-tegas. Kalau kamu menang, saya tutup. Klien saya juga menyatakan kita tutup. Tuhan yang tahu semua itu. Tapi kalau kau menang, saya tidak kasih kau izinkan pakai kata Bensu, kecuali ada penyelesaian akhir. Itu aja waktu itu. Selesai makan mau bubar, masuk SMS dari teman saya, seorang pengacara, Bang, ini kan abang yang pegang ini AMG Perbensu, gugatan Ruben Onsu ditolak. Kaget. Jadi langsung kan si Jordi duluan jalan, saya sama pengacara terakhir, nah lihat ini, coba, wah gimana jadinya, kita lanjutin, bicarakan. Hari Kamisnya berbicaralah Minola dengan saya, ya tak? Sudah itu Ruben datang, berbicaralah, kita sepakat sama-sama cool. Oke, sama-sama cool, nggak apa-apa. Kalau apa berikutnya itu ya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Amar putusan pengadilan mengatakan bahwa merek, lukisan, nama, warna yang ada pada sertifikat Ruben Samuel Onsu menyerupai kita, ya tak? Menyerupai pada pokoknya ataupun keseluruhannya. Karena menyerupai kita punya, maka merek yang dimiliki oleh Ruben Samuel Onsu harus dibatalkan sertifikatnya. Sertifikatnya dibatalkan, lanjut dicoret dari daftar nama Indonesia merek di IDM ya, Indonesia Daftar Merek, di Kemkumham, Ditjen Haki. Harus coret seketika datangnya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau Anda bertanya apakah mau stop dia tuh, ya itu otomatis tinggal kita lapor, itu ada putusan, Kemkumham akan melakukan itu, ya. Awalnya marah ya, tapi kan Aceh selalu, Pak Edi selalu bilang kita harus sabar, kalau yang benar pasti ntar ada kebenarannya. Ya sekarang sih kita semua udah lega ya, banyak juga kan netizen yang udah minta maaf gitu. Ya sekarang udah kebongkar kebenarannya, kita ya berterima kasih banget lah. Nah, kalau masalah kasus apapun yang
terlibat dengan ayam geprek bensu, kita serahin semua ke Pak Edi sih. Jadi begitu, itu sudah saya bilang itu kan. Kalau dia juga memaksa membuka, saya pidanakan dengan lapor ke polisi. Itu sudah pasti. Ya tahu? Nah, apalagi dia tidak dengan legowo terima keputusan itu, keputusan hukum, ya harus ditaati kan gitu kan. Saya harus terus laporkan ke polisi. Itu tindak pidana perbuatan melawan hukum, memakai merek orang lain yang bukan miliknya tanpa izin, itu kena. Itu kena. Itu nanti akan kita pertimbangkan apakah 3 kali 24 atau 7 kali 24 dari RRS kita terima. Atau sejak dihapuskan mereknya di Kemkumham. Itu belum saya ambil langkah. Karena terus terang 2-3 hari ini saya disibukin dengan ring telepon segala macam pun nggak bisa kerja. Nanti akan saya pelajari dengan baik. Saya akan melakukan dengan jalan yang bijaksana, tidak sembrono, tidak asal-asalan, ya tak? Tapi cari jalan yang terbaik. Nah, perihal netizen tadi yang saya kira agak kurang dari 600 orang yang Mbak Fani selamat ya, kami keliru segala macam. Di samping itu ada lagi sekian outlet yang ikut Ruben Onsu, bukan pindah, belum, nggak kurang dari 20, nggak kurang dari 10 lah, nggak lebih dari 20 ya. Benar nggak tahu, masih dicek kebenarannya. Mbak, kami itu ayam geprek bensu, kami ingin bergabung dengan Mbak yang benar, katanya. Sudah ada peluang. Nah, dia ternyata grup dia sendiri juga sudah mau lari ke Mbak Stefani, kan gitu ya. Ada yang bertanya kan, bagaimana kalau kami gabung dengan Mbak itu. Pertama tentu kita sesuai dengan amar putusan. Kita akan jalan sesuai dengan amar putusan yang baik. Kalau dia melawan amar putusan berarti perbuatan melawan hukum, kita teruskan ke pihak yang berwajib. Itu sudah pasti. Di samping itu perlakuan dia yang sampai membuat kita itu mengalami kerugian moral maupun material, tentu ada hak kita untuk mengajukan pengaduan ke polisi. Tapi itu belum kita niatin untuk lakukan. Kita mau lihat juga perilaku mereka itu, mau menyelesaikan sikap ini apakah dengan legowo, ya toh? Atau masih mau membuat yang macam-macam. Kalau dia buat macam-macam, ya kita bicara yang satu macam aja yang benar. Kalau macam-macam itu mana ada yang benar? Cukup satu macam yang benar, ya kan? Nah, jadi kalau dikatakan mau ngadu ke A atau B ke C, nanti kita lihat secara proporsional, ya kan? Proporsional. Sampai sejauh mana yang sudah dia lakukan itu. Ya, harapan saya kalau misalnya ada ya di sosial media seperti di YouTube kan tuh banyak tuh yang ngatain kita yang enggak. Ya, kita sih belum melakukan tindakan apapun. Kita bisa maafkan. Kita bisa maafkan. Kita cuma minta tolong dihapus. Seperti itu aja. Kita tahu juga itu kan opininya dia tahu dari orang lain. Jadi dia bisa beranggapan seperti itu. Ya, kita juga ngertiin dia lah. Kita nggak mungkin melakukan pidana apapun ke dia. Cuman kita minta dia tolong dihapus aja. Yang pernah dulunya ngehujat-hujat kita gitu. Memang bentuk isinya konten itu sendiri seperti apa? Ya ada lah. Kita pokoknya dibanding-bandingin sama yang sana, terus dibilang kitanya KW gitu-gitu. Nggak tahu juga itu digiring opini atau gimana. Siapa yang buat juga kita nggak tahu. Ada juga kok food blogger yang buat sampai. Ya makanya kita cuman dari pihak sini minta tolong supaya dihapus aja.